Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Dumateng Ustaz Soimung Qorib ingkang kawula hormati, dumateng para bapak ibu jamaah kajian Ahad enjang rahimakumullah, langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur dumateng Nusa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringaken rahmat hidayah so'inayahipun dumateng kita sedaya ingkang arupi ketetapan iman Islam. Langkung-langkung Allah tasih maringaken umur panjang saha kesempatan sehingga wonten injang punika kita sedaya waget kempal wonten majelis ilmu punika. Sholawat salam mugi Allah tansah nglimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan dumateng tiang-tiang ingkang tansah nderek saha nglampahi punapa sunah-sunahipun. Amin. Jamaah rahimakumullah, saderipun kajian wonten enjang menika kita milai, semonggo majelis menika kita pikak sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saderipun kajian kita arep keteraken dumateng Al Ustaz Soimung Qorib wonten enjang menika kita badhe nampilaken kultum saking santri kita Muhammadiyah Boarding School inggih ingkang badhe dipun aturaken dening adik kita Fikri Abdul Munif. Monggo dumateng Mas Fikri kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita dapat berkumpul pada majelis ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk golongan umatnya yang besok di hari kiamat mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, di zaman modern seperti saat ini teknologi semakin canggih, namun manusia justru menjadi kehilangan arah. Yang seharusnya kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Manusia semakin jauh dari Allah, manusia semakin meninggalkan sunnah-sunnahnya,
Bahkan manusia mulai melupakan tugasnya di dunia ini. Alangkah baiknya jika kita sebagai hambanya yang beriman, teknologi bisa digunakan untuk menyebar kebaikan. Contohnya, berbagi informasi seputar keutamaan beramal, tips-tips meningkatkan ibadah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat disayangkan apabila internet hanya dijadikan sebagai sarana menyebarkan informasi yang kurang bermanfaat, yang tidak patut dicontoh oleh masyarakat. Menyebar kebaikan dapat menjadi semua amal jariah. Begitu pula kita memberi contoh buruk, maka akan menjadi dosa jariah juga, yang akan terus-menerus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua perbuatan baik maupun buruk akan mendapatkan balasannya. Perbuatan baik tidak hanya mendatangkan pahala saja, melainkan juga memperoleh ampunannya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita selalu berbuat baik dimanapun, karena ada Allah yang selalu mengawasi kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah sedang menyaksikanmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ingin berbuat baik, maka sebaiknya dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, karena lebih bagus hanya Allah lah yang mengetahuinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya rasa sombong dan perbuatan riya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Ananda Fikri ingkang sampun maringaken sekedhik kultum. Salajengipun menawi kala wau santrinipun wonten enjang punika insyaallah ingkang badhe maringi kajian inggih bapakipun nggih Ustadz Soimung Qorib, panjenenganipun nggih menika pengasuh Muhammadiyah Boarding School. Dumateng panjenenganipun wekdal sopaenan kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jamaah, bapak-bapak, hadirin hadirat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di kesempatan pagi yang cerah ini kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat berupa kesehatan, yang masih memberikan nikmat berupa kehidupan, bahkan masih menjamin rizki kita selama kita masih bernyawa. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholawat dan juga salam semoga terlimpah dan tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau sampai hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi diperkenalkan atau belum, Mbak? Dereng ya. Ya. Ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka karena belum diperkenalkan, ya, saya juga orang baru di Bandungan sini, ya, baru 1 bulan lebih beberapa hari. Perkenalkan, nama saya Soimung Qorib, pakai B, pakai B, Qorib. Saya berasal dari Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Sami-sami Jawa Tengah, tapi kalau sini Jawa Tengahnya paling ujung selatan, sudah dekat provinsi DIY. Kalau saya Jawa Tengahnya ujung utara, ya, dekat laut utara, ya, atau laut Jawa. Alhamdulillah saya di sini sejak awal tahun kemarin bersama keluarga, ya, istri dan anak-anak. Ya, walaupun yang ikut baru anak-anak yang kecil-kecil, nih. Ya, sebenarnya sama kecil-kecil semua, Pak. Karena yang pertama dan kedua itu kembar itu masih ikut mbahnya, ya, cewek-cewek gitu, atau ya istri gitu. Kemudian yang ketiga dan keempat ini alhamdulillah cowok, dan sudah kita bawa ke Bandungan. Insya Allah dalam waktu dekat doakan bisa berkumpul semuanya, satu keluarga, karena ini sementara masih pisah dulu karena masih mengkondisikan mungkin tempat dan lain sebagainya. Saya kalau jenengan tahu mungkin sangat terkenal di sini, yaitu Ustadz Lanang Mudadi. Saya muridnya. Saya murid beliau dulu di Pondok Modern As-Salam Temanggung. Tapi lulusan tahun 2003, Pak. Ya lumayan lama gitu, tahun 2003. Ya, dan saya lihat kemarin silaturahmi ke beberapa tokoh di sini, ternyata ada yang kebetulan putranya itu kakak kelas saya dulu. Jadi alhamdulillah, ya, ada yang satu alma mater, ya, dengan saya, itu Pondok Modern As-Salam Temanggung. Ya, ini menambah saya untuk kemudian semakin kerasan di Bandungan sini. Semoga ya diberi kemudahan segala sesuatunya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi sudah diawali dengan penampilan Adinda Fikri. Ya, luar biasa apa yang beliau sampaikan. Ini peringatan bagi kita semuanya bahwasanya tugas kita sebagai seorang hamba Allah itu adalah bagaimana berupaya menjadi seorang hamba, seorang abdun, seorang hamba yang betul-betul mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering sekali lupa dengan tugas utama kita sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia, ya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jin dan manusia, ini hanya dua makhluk Allah ini yang dibebankan untuk mereka beribadah kepada Allah.
atau yang kita kenal dalam bahasa fikihnya mukallaf, yang diberi beban untuk beribadah kepada Allah, yang nantinya akan mendapatkan balasan sebagaimana amalnya ketika di dunia. Nah, kita golongan yang kedua setelah golongan jin. Kenapa jin disebutkan sebelum manusia? Karena jin itu makhluk Allah sebelum kita dulu diciptakan oleh Allah. Kita ini makhluk Allah yang mungkin bisa dianggap paling sempurna, yang paling terakhir diciptakan dan paling sempurna bentuknya, paling sempurna bentuknya. Ya, kalau kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain, itu kita paling hebat pokoknya. Mungkin kalau ibu-ibu sering menyaksikan film TV ya, pokoknya film itu tayangan di film jin itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Niku ngapusi Pak. Itu hoax, ya, hoax terbesar itu. Yang sampai sekarang banyak yang tertipu. Wah, nek jin ini wayune ra karuan. Padahal Pak, dalam riwayat-riwayat para ulama disebutkan seganteng-gantengnya jin, secantik-cantiknya jin, itu dibandingkan dengan manusia terjelek itu masih ganteng, masih cantik manusianya. Jadi kita harus pede saja, nggak usah kemudian wah minta bantuan sama jin, nggak usah beranggapan jin itu ganteng dan lain sebagainya atau cantik dan lain sebagainya. Tidak, manusia lebih sempurna. Sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Tin, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insan, sungguh telah kami ciptakan manusia fi ahsani takwim, dalam penciptaan yang paling sempurna, yang paling bagus. Nek bosone wong lanang paling ganteng, nek wong wedok paling ayu. Itu manusia Pak ya. Dan Allah yang mengatakan, bukan saya, Allah mengatakan, saya cuma nyambung saja ya. Cuman manusia ini ya diingatkan oleh Allah setelah Allah angkat derajatnya sangat tinggi, sempurna dalam penciptaan. Kemudian Allah ingatkan, hati-hati manusia, kalian itu nanti bisa tsumma radadnahu asfala safilin, kalian suatu saat bisa menjadi orang-orang yang derajatnya sangat rendah, asfala safilin ya, derajat paling rendah, serendah-rendahnya yang rendah itu pokoknya ya. Apalagi orang-orang munafik itu disebutkan dalam Al-Quran fidarkil asfali minan nar, itu gambaran manusia yang paling rendah ning napa nggih, darkil asfal, ning kerake intipe neraka. Jadi neraka duwe intip, lha kuwi ning intipe neh Pak. Nah, itu kan ngeri sekali ya. Jadi manusia itu bisa nanti jatuh ke dalam derajat yang paling rendah. Ini peringatan dari Allah agar kita nggak menyombongkan diri. Mentang-mentang ganteng, mentang-mentang cantik, mentang-mentang pokoknya paling sempurna ya. Kalau dilombakan tuh menang Miss Universe misalnya, terus sombong, merasa paling hebat. Atau bahkan ada suku-suku tertentu yang mereka memproklamirkan kami adalah suku terbaik ya. Kami suku terbaik. Buktinya apa? Buktinya suku kami itu rata-rata ganteng dan cantik misalnya ya. Dan ganteng dan cantik itu enggak jaminan. Allah sudah ingatkan itu fi asani takwim itu, kemudian fumarodatnu asfala safilin illalladzina amanulah, agar kita enggak menjadi orang-orang yang dimasukkan, dijatuhkan dalam derajat yang sangat rendah, maka syaratnya harus menjadi orang yang beriman ya. Harus menjadi orang yang beriman, ini syarat utama Pak. Orang alim, orang berilmu kalau tidak punya iman, itu saja tidak dianggap mulia oleh Allah ya. Orang alim yang tidak beriman itu ya nanti akan menuruti hawa nafsunya. Maka iman itu yang paling utama. Makanya ada kesimpulan atau perkataan dari para ulama, al-imanu qoblal ilm, iman itu sebelum ilmu. Dan ini yang dipraktekkan Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan iman terlebih dahulu kepada para sahabat sebelum ilmu, sebelum Al-Quran bahkan ya. Al-Quran itu turun berangsur-angsur, iman dulu dikuatkan, baru kemudian Al-Quran. Tidak Al-Qurannya dulu baru iman. Kalau Al-Quran dulu baru iman itu kebanyakan yang mu'alaf itu Pak, yang dulunya pendeta,
ngaji Al-Quran, pengen nyari kesalahan Al-Quran, dibaca, dikaji, ternyata malah menemukan hidayah, akhirnya masuk Islam, beriman. Ya, kalau Rasulullah ngajarkan itu iman dulu baru kemudian Al-Quran, atau iman baru ilmu. Ya, ini jadi iman itu penting, syarat utama agar kita menjadi orang-orang yang nantinya tidak masuk ke dalam golongan yang asfala safilin tadi. Dan iman tentunya perlu bukti nyata. Iman itu nggak akan berguna, iman itu tidak akan ada manfaatnya kalau tidak dibuktikan. Cuman ngomong saya beriman, tapi ketika ya, nabinya dihinakan, misalnya Nabi Muhammad dihinakan, nggak marah, ya itu kan aneh itu ya. Orang yang paling sempurna, orang yang menjadi panutan, junjungan seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam, seluruh umat manusia, dihinakan kok kemudian yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad tidak sakit hatinya, naudzubillah ini. Ya minimal sakit hatinya, walaupun mungkin reaksinya beda-beda. Ada yang temperamen ya reaksinya langsung marah-marah gitu kan, ayo demo kan gitu. Tapi ada orang yang ya hatinya itu tetap sakit tapi bisa menahan, ya, bisa menahan. Tapi intinya kalau disakiti ya Rasulullah, kita harus marah, kita harus sakit hati, karena beliau adalah manusia terbaik yang harus kita jadikan panutan, ya. Nah, harus dibuktikan dengan amal soleh. Iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh, wa amilus solihat. Nah, kalau kita sudah beriman kemudian beramal soleh, nah ini falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman kemudian dengan dasar keimanan itu dia beramal, sadar dia beramalnya demi keimanan yang ada dalam hatinya itu, maka baginya ajrun, pahala ghairu mamnun, yang tidak ada batasnya. Pahala orang beriman itu tanpa batas. Jadi nggak usah kemudian wah ayo ngamal soleh ben sugih, ayo ngamal soleh ben utangi lunas, ayo ngamal soleh ben ndang diparingi keturunan, ayo ngamal soleh ben masalahnya apa ndang rampung. Amal soleh itu tujuannya bukan itu. Amal soleh itu untuk mendapatkan ajrun ghairu mamnun, yang itu adanya nanti di surga, adanya di akhirat. Di dunia ini pahala yang sangat terbatas, Pak. Makanya Rasul mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang-orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin ketika di dunia tidak bisa merasakan pahala sempurna sebagaimana yang Allah janjikan dari amal solehnya, masih ditahan sama Allah, ya, masih ditahan. Kita kalau dapat nikmat karena ibadah kita bagus kemudian dapat nikmat, itu hanya sebagian kecil balasannya Allah berikan. Nah kalau itu yang hanya kita harapkan, naudzubillah, sholat supaya hidupnya tenang gitu ya, sholat supaya hidupnya tidak terlilit hutang, sholat supaya bisnisnya lancar, itu tujuan yang sangat sepele, Pak, sepele sekali. Urip ning donya iki mesti ana masalah, semua orang pasti dapat masalah, dan semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin banyak pahala yang menanti kita nanti di akhirat, ya. Kalau nggak ada masalah, nggak pengen ada masalah, ya sudah, istirahat saja dari kehidupan kan gitu. Istirahat dari hidup di dunia, mati artinya kan. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman kemudian dibuktikan dengan amal soleh, itu yang akan menjadikan pahala Allah tanpa batas, tanpa batas, betul-betul tanpa batas. Kenapa? Karena memang nanti Allah berikan pahalanya di akhirat itu, semakin hari semakin dilipatkan ganda, dilipat gandakan, dilipat gandakan terus, bahkan kenikmatannya itu semakin hari semakin nikmat. Nah, nikmat yang kita rasakan di dunia itu kan ada batasnya, Pak. Ada batasnya. Jenengan seneng nopo misalnya? Ono sing seneng duren. Seneng duren. Tapi nek kon mangan duren sak trek apa kira-kira nikmat, Pak? Blenger. Enggak nikmat lagi. Kan ada batasnya nikmat di dunia itu. Semaniak-maniaknya orang dengan kopi, gitu ya. Kalau suruh minum kopi sehari 1 kilo, diseduhkan kopi 1 kilo, pasti semaput. Bener itu, ya. Saya itu penyuka kopi, paling sehari minum kopi ya 3 gelas, 3 cangkir itu sudah cukup sehari. Lebih dari itu sudah
nggak karuan rasanya. Ya. Jadi penyuka apapun di dunia itu terbatas. Makanya sijnul mukmin tadi, Pak. Ya, sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin. Kalau nanti orang mukmin sudah meninggal, sudah mati, sudah berpindah ke alam barzah, sudah berpindah ke alam akhirat, itu baru mereka lepas dari penjara dunia yang nantinya akan menikmati buah dari amal solehnya ketika di dunia yang tanpa batas tadi. Ajrun wairu mamnun. Jadi iman-iman kalau hidup kita itu hanya untuk maaf nih Pak, hanya untuk mengejar dunia, hanya untuk apalagi ngapunten sekali kalau masih ada sholat tahajud supaya ya utangnya ndang lunas, itu iman-iman Pak. Masuk sholat tahajud yang kita bangun malam-malam dingin-dingin ya, mengorbankan waktu tidur kita untuk bergadang, kok hanya untuk supaya mendapatkan jaminan supaya hutang kita lunas. Itu kan sepele banget, sepele banget ya. Pas hutang juga nggak mikir misalnya, tapi pas hutang libatkan Allah kadang gitu. Pas dulu hutang kan nggak mikir, wah caranya hutangnya. Nek pas terlilit hutang baru mikir, ya Allah mbok bantu saya ya Allah. Ini kan aneh. Dulu pas hutang nggak melibatkan Allah, hutangnya untuk kamu sendiri. Tapi ketika terlilit hutang minta sama Allah. Menungso yang ngoten niku. Nggih. Lah ini. Jadi ibadah itu tujuannya untuk akhirat, supaya kita mendapat nurul mamnun tadi. Jangan sampai pahala kita ya terkurangi gara-gara tujuan kita, atau bahkan hilang pahalanya gara-gara niat kita dalam beribadah itu bukan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini untuk mengingatkan kita semuanya agar kembali kepada ya, kalau bahasa di persyarikatan itu hitoh ya. Hitoh kita itu ya jadi hambanya Allah itu Pak. Jangan sampai keluar dari ini. Hitoh kita itu hambanya Allah, mengabdikan sepenuhnya untuk Allah. Kalau kita dipercaya misalnya untuk ngurusi masjid misalnya, maka kita niatkan ngurusi masjid itu, ini perintah Allah ya. Ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Dipercaya sebagai kepala sekolah, ya bagaimana posisi saya ini dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bukan maaf ya, supaya dapat nama, supaya dikenal di mana-mana, wah kepala sekolah apa misalnya gitu, atau Pak Rektor apa misalnya. Jangan ya. Hamba Allah itu yang harus kita sematkan dalam diri kita sebagai status yang abadi, status yang abadi. Dan Allah memanggil manusia itu nggak pernah kok manggil manusia wahai Pak Kepala Sekolah, wahai Pak Ketua Takmir, enggak. Yang Allah panggil ya ibadallah, gitu. Ibadallah, wahai hamba-hambaku. Itu sebutan yang paling mulia. Ketika kita sebut sebagai hamba Allah, itu sebutan yang sangat mulia. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, saya sangat bangga ketika dipanggil sebagai hamba Allah, kata Rasulullah. Maka kita posisikan kita sebagai hamba Allah yang sesungguhnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah semoga ini mengingatkan kita untuk terus beribadah kepada Allah, betul-betul kita bisa menjaga niat ya, menjaga niat supaya sebagaimana yang Rasulullah katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya, sesungguhnya segala amalan itu tergantung niatnya, tergantung niatnya. Dan setiap kita itu akan mendapatkan persis, nggak meleset pokoknya, persis seperti yang kita niatkan ya. Ini yang sering, kalimat kedua ini sering tidak disampaikan kadang ya. Cuman innamal a'malu binniyat, penting ngamal ya tergantung niat itu Mas, niatnya sepenting ikhlas. Lupa dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu niat dalam hatinya itu apa dalam beramal ya, itu yang nanti kita akan diperoleh gitu. Kalau niatnya tadi sekedar supaya hutangnya lunas, benar dilunasi sama Allah hutangnya Pak, tapi tidak mendapatkan apa-apa selain itu, kan rugi ya, ini. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini harus kita ingat-ingat betul. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, hidup di dunia yang tugas kita sebagai hamba Allah tadi itu tidak lepas dari berbagai macam fitnah Pak, ujian, cobaan. Makanya para ulama menyebutnya ad-dunya darul fitan, dunya niku panggonane
ujian cobaan. Darul fitan, ya memang hari-hari itu isinya fitnah, hari-hari ini isinya ujian. Sampai kapan ujian berakhir? Sampai kita ketemu malaikat maut, kemudian dicabut nyawa kita. Setelah itu ujian selesai, tinggal kita menunggu hasil rekapan dari buku yang sudah dituliskan oleh malaikat yang selalu mendampingi kita, Raqib dan Atid. Rekapannya ini ditunggu, nanti ditunjukkan. Nanti ketika kita di alam barzah ada bocorannya, Pak. Bocorannya nopo lah, kalau orang mukmin banyak amal solehnya, itu hasilmu nanti dibuka, itu tabir untuk dia bisa melihat tempatnya di surga. Itu bocorannya, Pak. Tapi kalau orang kafir, ngapunten, itu dibuka tabirnya tapi supaya melihat tempatnya di neraka. Makanya orang mukmin ketika di alam barzah itu doanya cuma satu, Pak. Apa? Ya Rob, akimil qiyamah. Wahai Tuhanku, ya Allah, segeralah segeralah kiamat, segera tegakkan kiamat ya Allah. Itu doanya orang-orang mukmin, Pak. Kalau kita yang masih hidup ya mbok aja ndang kiamat, urung siap kan itu. Tapi orang mukmin yang ada di alam barzah itu tiap hari doanya itu. Kenapa? Karena melihat tempatnya di surga, pengen segera menempati itu nanti. Kita sama nanti, semoga dibukakan tempat kita di surga ketika di alam barzah. Tiap hari doanya, ya Allah akimil qiyamah, ya Allah segera, atau akimis sa'ah, ya Allah segera tegakkan kiamat. Padahal cucunya atau ahli warisnya di dunia mbok aja ndang kiamatku sih, aku urung rampung kan gitu ya. Nah, sedangkan orang kafir itu, ya Allah jangan sampai terjadi kiamat ya Allah, jangan engkau tegakkan kiamat ya Allah, karena takut nanti wong di alam barzah saja sudah merasakan ngerinya ya, ngerinya mencicipi adab di neraka, apalagi nanti di neraka, naudzubillah ya. Maka tempat kembali kita cuma dua itu, Pak ya, imma fil jannah wa imma finnar. Kalau nggak di jannah ya di neraka. Wis milih sing ndi monggo ya, milih yang mana. Kita sering diingatkan fa'alhama fujuraha wa taqwaha, telah kami ilhamkan kepada manusia itu jalan fujurnya, jalan buruknya, dan jalan takwanya, jalan kebaikannya ya. Qad aflaha man zakaha, telah beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya dengan beriman dan beramal soleh tentunya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh telah merugi, rugi yang tidak ada arti lagi nanti ya, tidak ada manfaatnya lagi. Pokoknya penyesalan yang tidak ada manfaatnya, ruginya betul-betul rugi, bukan hanya sekedar rugi jual beli di dunia, sekarang rugi besok untung. Kalau di akhirat rugi ya rugi betul ya, karena sudah mengotori hatinya dengan penyakit-penyakit kemusyrikan, kekufuran, dan penyakit-penyakit yang lain. Penyakit-penyakit hati itu yang sering menggerogoti hati kita sehingga menjadikan jiwa kita rusak ya. Ini, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu penuh dengan ujian ketika hidup di dunia, dan ujian terbesar yang selalu diingatkan oleh para nabi dari sejak zaman Nabi Nuh, sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad ya. Kenapa saya katakan Nabi Nuh, Nabi Adam itu para ulama ikhtilaf, Pak, beliau itu nabi atau bukan ya. Ini mungkin apa ya Mas ya, mari kita buka lagi ya, rujukan-rujukan kita para ulama. Jadi Nabi Adam itu sebagian ulama mengatakan nabi, sebagian lagi mengatakan bukan nabi ya. Tapi ya sudahlah, akhirnya yang enggak mengatakan nabi itu enggak pas, sebagai bentuk penghormatan kita sebut saja sebagai nabi Adam, manusia pertama ya, Nabi Adam ya. Kita ngikuti yang sebagian saja yang menyebutnya nabi sebagai nabi, Nabi Adam sebagai nabi ya. Nah, Nabi Nuh ini sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu pasti mengingatkan umatnya akan datangnya fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Dajjal. Dan ini juga diwasiatkan oleh para Nabi Muhammad kepada para khotib, kepada para ulama untuk selalu mengingatkan umat ya, akan datangnya fitnah Dajjal ya. Dan fitnah Dajjal itu bisa saja datang sebelum Dajjalnya datang, Pak. Fitnahnya sudah mendahului sebelum Dajjalnya datang, karena Dajjal ini sudah hidup sejak zaman Nabi Musa ya, sampai sekarang. Nah, saya kan nggak akan membahas tentang
silsilah terkait dengan Dajjal, di mana tinggalnya dan lain sebagainya. Saya ingin ingatkan dengan satu firman Allah atau surat dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, yang oleh para ulama dan juga disebutkan dalam hadis-hadis sahih, ya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man hafidhu asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Sekali lagi, Dajjal itu tidak datang, artinya tidak langsung datang sekarang, Pak. Fitnahnya tapi sudah mendahului, bisa jadi, ya. Bahkan kalau kita kaji betul, fitnahnya sudah ada sekarang. Karena fitnah Dajjal itu membawa 4 fitnah terbesar, Pak. 1, fitnah terkait dengan keimanan. Fitnah keimanan, diuji keimanan kita. Ketika Dajjal datang, Pak, Dajjal datang itu, ya, membawa satu keajaiban yang luar biasa, yang orang itu pasti akan terkagum-kagum. Yang diingatkan saja masih terkagum-kagum, apalagi yang tidak diingatkan, yang tidak tahu. Dulu pernah dengar nama Sai Baba, Pak? Nggak pernah dengar, mungkin ada yang baca bukunya Sai Baba. Itu punya satu nggak tahu sihir atau apa nih, itu bisa mengeluarkan tepung dari tangannya gini, keluar tepung terus sampai banyak, sampai berkilo-kilo itu tepungnya dari tangan itu saja menjadikan banyak orang jadi pengikutnya, Pak. Hanya kayak gitu. Dajjal lebih dari itu, Dajjal lebih dari itu, ya. Jenengan kenal Mark Zuckerberg, ya, pencipta Facebook itu. Sekarang followernya, pengikutnya banyak, luar biasa. Itu kehebatannya membuat Facebook itu, ya, bikin satu sosmed itu yang kemudian bisa menghubungkan banyak orang dari berbagai macam penjuru dunia. Itu pengikutnya dan pengagumnya luar biasa. Nah, Dajjal itu lebih dari itu semuanya. Dajjal itu, Pak, kalau kemudian ada tanah tandus, gersang, padang pasir, dia ngomong tumbuhlah, tumbuh itu langsung. Tanaman di situ udah disubur tanahnya. Nggak usah pakai ilmu pertanian atau macam-macam. Cukup dia ngomong tumbuh, tumbuh. Saat itu juga tumbuh langsung jadi besar. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan ada seorang pemuda itu yang saking semangatnya, ya pokoknya saya pengen menasihati, pengen mendakwai Dajjal biar dia tobat. Pede gitu ya. Langsung datang ke Dajjal nasihati gitu kan. Ngasih tausiah Dajjal. Dajjal lebih pinter, Pak. Akhirnya Pak, takluk jadi pengikut setianya Dajjal. Jangankan Dajjal, dulu ada Musailamah Al-Kadzab, Pak. Ya. Ada Musailamah. Itu yang ada seorang dulunya sahabat Rasul gitu ya. Itu pengen dakwahi ya Musailamah. Tapi sampai di hadapan Musailamah ini terkagum-kagum dengan Musailamah. Malah akhirnya jadi pengikut setia Musailamah. Dulunya sahabat, Pak, bayangkan. Dulunya pengikut Rasulullah. Hanya dengan berhadapan dengan pembohong besar itu ya. Itu langsung takluk, apalagi nanti ketemu Dajjal. Alhamdulillah. Nah, Dajjal itu satu, membawa fitnah keimanan. Kedua, Dajjal itu membawa fitnah harta. Dajjal menawarkan harta yang sangat melimpah. Siapa yang menjadi pengikutnya akan diberikan apapun yang diminta, ya. Mau minta emas 1 karung kasih, Pak. Mau minta apapun dikasih sama Dajjal. Yang ketiga, Dajjal itu membawa fitnah ilmu pengetahuan. Pengetahuannya melampaui semua manusia yang ada di dunia ini. Orang paling cerdas di dunia sekarang siapa? Bandingkan dengan Dajjal, tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak ada seujung kukunya. Ya, tidak ada seujung kukunya. Memang Dajjal ini dikasih keistimewaan oleh Allah. Ini luar biasa. Dan Dajjal juga memiliki satu fitnah, yaitu fitnah kekuasaan. Dia akan bisa menguasai suatu negeri, ya, dengan sangat cepat. Dan nanti ketika dia muncul, semua negeri-negeri di seluruh dunia ini akan takluk di bawah kekuasaan dia, kecuali 2 kota, yaitu kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Karena Dajjal nggak bisa masuk 2 kota suci ini. Ya, fitnah.
Dan fitnah yang empat-empatnya ini sebenarnya sudah menimpa kita, Pak. Sudah menimpa umat manusia. Ya, makanya surat Al-Kahfi ya sebagai perlindungan kita dari fitnah Dajjal ini, di sana menceritakan empat kisah yang harus kita tadaburi, yang harus kita pelajari supaya kita terbebas dari fitnah-fitnah yang nanti dibawa oleh Dajjal tadi, yaitu fitnah iman. Dikisahkan dalam surat Al-Kahfi terkait dengan 7 pemuda bersama seekor anjing, ya, demi menjaga keimanannya rela untuk kemudian diusir dari negerinya, mengasingkan diri di satu tempat yang sangat gelap di dalam gua, sampai kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun Masehi, 309 tahun Komari ataupun Hijriah. Jadi disebutkan dalam Al-Quran itu 309 tahun. Ya, itu bukti bahwasanya Al-Quran itu betul-betul kitab yang sangat valid, tidak pernah meleset sedikit pun. 300 tahun kalau dihitung Masehi, 309 tahun kalau dihitung Hijriah atau Komariah, penanggalan pakai bulan. Ya, 7 pemuda demi menjaga keimanannya dia harus rela, ya, lari ataupun diusir dari kampung halamannya. Ini kisah pertama, Pak, kisah terkait dengan keimanan, demi menjaga keimanan. Kisah yang kedua yaitu kisah orang yang diuji oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 32 sampai ayat 44. Kisah Shahibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Ya, dalam riwayat sebutkan kebunnya kebun anggur, Pak. Karena zaman itu anggur itu jadi komoditi favorit lah, itu hasil pertanian favorit. Karena anggur itu, ya, anggur nanti bisa dijadikan minuman atau arak, yang itu menjadi minuman favorit saat itu, ya, menjadi minuman favorit saat itu. Kalau di kita ya mungkin minuman favoritnya teh atau kopi gitu nih. Maka sekarang kalau punya kebun kopi, wah sugih, Pak. Punya kebun teh luar biasa, ya, ini. Nah, pemilik 2 kebun ini diuji oleh Allah dengan harta, dengan kenikmatan dunia, tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, walaupun diingatkan kali oleh temannya, oleh saudaranya, tapi tetap saja kemudian kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah dalam Al-Qur'an juga disebutkan yang kemudian diabadikan namanya, ya, dalam sejarah dengan nama harta karun. Nah, kisah Korun itu yang dulunya pengikutnya Nabi Musa, tapi karena sombong tidak mau mengakui nikmat yang diberikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diperoleh itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi. Ya, fitnah kekayaan. Yang ketiga fitnah ilmu. Nah, fitnah ilmu ini menarik ini, Pak. Kenapa? Karena yang ditegur langsung di dalam atau dikisahkan itu adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ditegur sama Allah gara-gara gini, Pak. Simpel sekali, masalahnya itu simpel sekali. Beliau itu waktu itu di hadapan Bani Israel ditanya oleh salah seorang Bani Israel, ya Nabi Allah, wahai Musa, ya Nabiullah, siapa manusia teralim, terpintar, ya, jadi manusia yang paling alim itu di dunia ini siapa? Coba kalau posisi kita, Pak, sebagai Nabi Musa, ini kita bayangkan saja ini sebagai Nabi Musa, ulul azmi, ya, saat itu satu-satunya Nabi ulul azmi. Bahkan ketika ditanya kayak gitu, jawabannya apa, Pak? Siapa manusia terpandai di dunia? Pasti dia ngomong, saya. Siapa lagi? Saya, siapa lagi? Pasti itu. Kita juga mungkin akan mengatakan ya seperti itu, tapi ini dianggap oleh Allah satu perkataan yang tidak benar. Ya, akhirnya Nabi Musa ditegur oleh Allah untuk mencari salah seorang hamba Allah yang kemudian dikenal dengan Nabi Khidir, tapi tepatnya bukan Khidir, Pak, Khodir. Iya, bukan Khidir, namanya Khodir. Dan apakah dia Nabi atau bukan, itu para ulama masih berselisih. Ya sudah, kita anggap Nabi sajalah, Nabi Khodir. Nabi Khodir ini diberi satu ilmu yang tidak Allah berikan pada Nabi Musa.
sebagai peringatan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jangan merasa kamu orang yang paling alim di dunia. Ada hambaku yang lebih alim dari kamu, dan dia memang tidak terkenal sebagaimana kamu. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan untuk menemui. Dengan penuh ketawaduan Nabi Musa itu merendah, ya, tawadhu untuk menemui seorang yang tidak dikenal untuk menjadi gurunya. Bayangkan Pak, kalau kita sekarang gelarnya profesor, doktor, ya, SPD, SAG, MAG, wis macam-macam lah. Kok kon sinau karo, ya, lulusan pondok misalnya, pasti yo sopo mas. Saya sudah profesor, sudah belajar sama kamu juga nggak dikenal, kan gitu. Nabi Musa tidak. Diingatkan Nabi Musa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan merasa paling pandai, jangan merasa paling alim. Nah, dengan penuh ketundukan Nabi Musa mendatangi, mencari sampai negeri yang sangat jauh sekali. Bahkan beliau berjanji, saya tidak akan berhenti untuk mencari hamba Allah ini, walaupun memakan waktu yang berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun akan saya tempuh demi mendapatkan ilmu yang Allah berikan pada orang ini, ya. Dan memang ilmu yang Allah berikan pada Nabi Khidir tadi tidak Allah berikan pada Nabi Musa. Nabi Musa sampai terheran-heran kan, kok tiba-tiba ngelubangi perahu, kok tiba-tiba bunuh anak kecil, kok tiba-tiba malah negakkan rumah yang mau roboh, padahal orang penduduknya itu nggak ada yang mau berbuat baik sama dia, menerima tamu nggak mau, ya. Ini kan aneh gitu, ya. Ya, bagi Nabi Musa aneh, oh, ada orang aneh kayak gini. Tapi itu ilmu yang Allah ilhamkan kepada Khidir tadi, yang tidak diberikan kepada Nabi Musa, ya. Dan fitnah terakhir adalah fitnah kekuasaan, yang kemudian Allah contohkan, Allah kisahkan, yaitu kisahnya Dzulqarnain, pemilik dua tanduk. Dzulqarnain itu pemilik dua tanduk, kekuasaannya dari ujung timur sampai ujung barat, ya. Kekuasaan dari ujung timur sampai ujung barat, dan tidak ada satupun manusia yang memiliki kekuasaan sebagaimana Dzulqarnain, ya. Bahkan Nabi Sulaiman sekalipun, Pak, Nabi Sulaiman itu hanya keunggulannya beliau pasukannya dari berbagai macam makhluk Allah, ada yang manusia, ada yang jin, itu kan, bahkan jin ifrit saja jadi pasukannya Nabi Sulaiman. Kalau Dzulqarnain itu kekuasaannya dari ujung timur sampai ujung barat, luas sekali. Tapi dengan kekuasaan yang begitu hebat, beliau tetap tunduk atas perintah Allah. Ketika diminta bantuan oleh sekelompok kaum atau sekelompok orang yang itu rakyatnya dari tempat yang sangat pelosok, ya, layakaduna yafqahuna qaula, sampai ngomongnya itu nggak jelas, Pak. Jadi ada salah satu kaumnya Nabi, ya maaf, salah satu rakyatnya Dzulqarnain itu ngomong saja nggak jelas, Pak, nggak dipahami perkataannya itu, karena saking mungkin primitifnya itu Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain itu sampai sabar sekali, ya, sabar mendengarkan penjelasan apa yang dimaui oleh rakyatnya ini. Nah, kalau kita sekarang penguasa itu mau niru Dzulqarnain jauh, Pak, ya. Rakyatnya berkeluh kesah nggak didengar, pokoknya pengen rakyat ini patuh bayar pajak pokoknya patuh peraturan, ya, padahal rakyatnya menderitanya nggak tahu. Nah, ini Dzulqarnain itu luar biasa, sampai memberikan pelayanan sedemikian rupa, diminta untuk bikin tembok biasa, sada itu tembok biasa, Pak, tapi yang dibikin oleh Dzulqarnain rodma itu benteng yang sangat tinggi, sangat tebal. Walaupun kalau dibaca terjemahnya sama, itu artinya sada dengan rodma itu sama-sama benteng gitu. Padahal sada itu ya tembok tipis lah supaya untuk bisa menghalangi saja, tapi rodma itu benteng yang sangat tebal, sangat tinggi, sangat kuat, tidak bisa ditembus dengan apapun. Nah, Dzulqarnain. Nah, fitnah 4 ini, Pak, ya, diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, yang setiap malam Jumat kita baca, rutin, ya, kecuali jenengan ya aliran yasinan, monggo. Tapi nggak apa-apa, mau baca yasin juga boleh, nggak masalah gitu. Tapi kebanyakan kalau warga Muhammadiyah
Setahu saya kebanyakan bacanya surat Al-Kahfi, ya, atau Kahfian lah gitu ini. Surat Al-Kahfi yang kita baca ini sebenarnya perlindungan kita dari berbagai macam fitnah tadi, Pak. Fitnah-fitnah yang besar itu, fitnah iman, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Kalau kita betul-betul kaji surat Al-Kahfi, kita insya Allah akan terbebas dari fitnah-fitnah ini. Keimanan sudah nggak ada masalah lagi. Mau diuji dengan ujian seberat apapun, keimanan kita akan tetap kokoh. Fitnah apalagi kekayaan harta, insya Allah mau Allah kasih kekayaan seberapapun akan ditasarufkan kepada yang benar sesuai dengan perintah Allah. Karena kita paham dunia itu fana, dunia itu akan hancur, akan hilang. Yang kekal itu hanya yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita punya uang di dompet 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 ono ora, Pak? Iso ono nggih, 500. Tergantung ini mau yang dititipkan untuk Allah yang mana ini, deretan ini. Yang koin, yang lembaran warna apa itu, biru atau ungu itu. Yang warna hijau, yang warna kuning, yang warna biru, merah, atau yang mana? Yang kita titipkan infak fisabilillah itulah yang kemudian akan jadi harta kita yang sesungguhnya, yang kekal, yang kembali kepada awal tadi, ajrun ghairu mamnun. Harta yang kita titipkan untuk Allah itu yang kita nanti akan peroleh ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada batasnya. Walaupun cuma 100.000, kalau kita infakkan di jalan Allah, tidak akan ada batasnya pahala yang Allah berikan untuk kita. Apalagi untuk kemaslahatan umat yang terus menerus tidak ada berhentinya. Harta, ilmu juga demikian. Jangan merasa menjadi orang yang paling alim. Kita harus belajar kepada siapapun. Selama itu adalah kebaikan, kita ambil kebaikan itu. Selama itu kebenaran, kita ambil kebenaran itu. Walaupun keluarnya dari murid-murid kita sendiri, dari anak-anak didik kita sendiri, bahkan dari orang yang mungkin kita anggap hina, kita anggap remeh. Kalau itu kebenaran, kita ambil. Kalau itu kebaikan, kita ikuti. Ya. Apalagi dengan fitnah kekuasaan yang ini dikejar-kejar oleh manusia selama hidupnya. Kalau sudah pada posisi yang berkuasa, bisa mengatur banyak orang, wah itu luar biasa. Dijadikan tujuan, kadang rela mengeluarkan banyak uang demi mendapatkan itu, Pak. Coba sekarang jadi kepala desa itu modalnya piro, Pak? Di tempat saya itu nggak kurang Mbak. Di wilayah sana di sini kayak nggak butuh biaya gitu. Di tempat saya tuh jadi kepala desa itu modal minimal 1 M. Baru kepala desa. Kalau mau jadi bupati, adol patok ya orang ya nggak cukup. Apalagi jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Padahal itu amanah yang sangat berat. Nah, kalau kita diamani sebagai seorang pemimpin, ya kita diingatkan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan diminta nanti pertanggungjawaban oleh Allah atas semua yang kita pimpin. Siapapun kita, posisi selevel apapun kita sebagai pemimpin, akan ditanya oleh Allah nanti pertanggungjawaban terkait dengan yang kita pimpin. Ya, semoga bermanfaat Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Aku qouli hadza astaghfiru minkum jami'an astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mekaten kajian wonten enjang punika mugi-mugi waket nambah ilmu saha parotosan kita. Amin. Dene arta infak enjang menika pikantuk gangsal 159.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun kita tutup wonten pinten-pinten pengumuman ingkang sepindah. Alhamdulillah panitia pikantuk donatur sepindah kagem MPS kaping kalih kagem operasional ambulan. Lan pengumuman ingkang salajengipun dipun aturaken dumateng Pak Sekretaris PCM Pak Angsori saha Majelis Wakaf Pak Nasikin Robianto, Pak Haji Auni, Pak Nurrahman, ampun kunturiyin supados kempalan sekedap.
Moga majelis menika kita tutup sangan kanthi waosan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sangkala kaula hari bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.